saudaranya Pak Soekarno. Bagaimana mengelola. Sebanyak 32 guru di Pacitan mengikuti pelatihan training of fasilitator dalam program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Nah, bagaimana kita pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan sekolah menghadapi potensi bencana dan membangun kesadaran mitigasi di lingkungan pendidikan. Pelatihan yang digelar di Aula Wisata Watu Mejo Mangrove Park Desa Kembang Kecamatan Pacitan ini diikuti oleh 26 guru SD dan 6 guru SMP dari seluruh kecamatan di Pacitan. Setiap kecamatan mengirimkan 2 perwakilan yang akan menjadi agen kebencanaan di sekolah masing-masing. Kalau kita hanya pelajaran terkait dengan pengurangan risiko dan SPAB memiliki 3 pilar utama, yaitu fasilitas sekolah aman, manajemen bencana, dan pendidikan pengurangan risiko bencana. Ketiga pilar ini harus terintegrasi dalam kurikulum untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang mitigasi bencana. Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik seperti penyusunan prosedur tetap kedaruratan, simulasi penyelamatan, hingga rencana aksi kebencanaan. Program ini juga mendorong integrasi pendidikan bencana ke dalam kegiatan pramuka. Tadi kemarin dikasih safety induction. Pendidikan kebencanaan merupakan upaya kita memastikan keselamatan anak didik kita dan guru-guru yang ada di sekolah itu dari dampak bencana. Selain itu, kita ingin meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan untuk menjadi bekal, menjadi anak-anak yang tangguh, yang bisa membangun negeri kita dengan keberlanjutan dan menerapkan paradigma keselamatan dan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi kita mulai dari sedini mungkin. Di sini teman-teman melakukan pelatihan untuk guru-guru SD dan SMP. Tentu anak-anak ini perlu dibekali dengan kemampuan untuk memahami, mengidentifikasi ancaman bencana yang ada di sekitar, kemudian juga melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan bagaimana pengurangan risiko bencana dari yang ada di sekitar mereka. Nah, dengan bekal ini kita berharap dapat menumbuhkan warga sekolah yang siap siaga, guru yang siap siaga, kemudian juga dapat berkontribusi pada kesiapsiagaan atau ketangguhan di masyarakat dan keluarga dan masyarakat masing-masing. Yang pertama mulai dari pemahaman terkait dengan satuan pendidikan aman bencana itu apa, dasar-dasar pelaksanaannya secara nasional maupun secara makro kedaerahan. Terus kemudian nanti mereka juga kita sampaikan tentang potensi wilayah di potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Pacitan, itu materi yang disampaikan BPD. Terus kemudian masuk di wilayah pengenalan tentang 3 pilar satuan pendidikan aman bencana itu, terus kemudian 10 langkah pembentukan satuan pendidikan aman bencana, lalu kemudian masuk di kajian risiko bencana, mulai dari sejarah sampai pengkajian risiko bencananya. Terus nanti juga akan ada pembentukan satuan pendidikan aman bencana, terus rencana aksi sekolah, penyusunan prosedur tetap kedaruratan, serta resiliensi atau keberlanjutan pendidikan pada saat masa darurat. Kemudian nanti yang terakhir kita lakukan simulasi nanti ada 2. Yang pertama adalah simulasi mereka sebagai fasilitator atau memfasilitasi satuan pendidikan aman bencana ini. Terus yang kedua adalah simulasi di satuan pendidikan dalam masa darurat. Ya, ini kegiatan ini diinisiasi oleh Rumah Zakat. Kemudian kita bermitra, berpartner dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dan disupport oleh Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, sehingga kolaborasi ini terbentuk dan kegiatan ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sebagai daerah rawan bencana seperti gempa bumi dan banjir, Pacitan membutuhkan langkah strategis untuk meningkatkan resiliensi sekolah. Dengan program SPAB, diharapkan sekolah dapat menjaga keberlanjutan pendidikan sekaligus menjadi pelopor mitigasi bencana di lingkungan mereka. Dengan pelatihan ini, Pacitan berharap mampu mencetak sekolah-sekolah yang tangguh bencana sehingga keselamatan siswa dan keberlanjutan pendidikan tetap terjaga. Trinoto melaporkan. Pacitan.